Hari ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata metabole yang berarti berubah. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi. Proses metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Di dalam sel tubuh, terjadi ribuan reaksi metabolisme yang sangat kompleks, seperti yang digambarkan pada diagram kompleksitas metabolisme. Pada diagram kompleksitas metabolisme, terdapat titik-titik yang menggambarkan molekul-molekul dan garis-garis yang menggambarkan reaksi kimiawi yang mentransformasikan molekul-molekul tersebut. Titik dan garis keduanya membentuk jalur-jalur metabolisme dengan urutan tahapan reaksi tertentu. Proses metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme, akan melibatkan sejumlah enzim dan ATP atau adenosin trifosfat. Enzim diperlukan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Setiap reaksi memerlukan enzim-enzim yang spesifik. Sementara itu, ATP diperlukan sebagai penyedia energi untuk berlangsungnya reaksi. B. Enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata en yang berarti dalam dan zime yang berarti ragi. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme, tetapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut dengan produk. Nama enzim pada umumnya sesuai dengan nama substratnya dan diberi akhiran ase. Contohnya lipase yang mengubah lipid, selulase yang menguraikan selulosa, dan heksokinase yang mengubah heksosa. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya adalah katalase. Enzim katalase mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan racun dari sel-sel tubuh menjadi senyawa H2O dan O2 yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Pada hewan dan manusia, katalase banyak ditemukan dalam sel-sel hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, membran mukosa, dan darah. Sedangkan pada tumbuhan, katalase banyak ditemukan pada sel umbi kentang, kecambah, dan pucuk daun. B. Enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim pencernaan yang disekresikan oleh organ pencernaan seperti pepsin, renin, atau lipase yang disekresikan oleh lambung. Enzim ekstraseluler tersebut mempengaruhi bahan makanan di dalam rongga organ pencernaan, dengan kata lain terjadi di luar sel-sel. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih telah menyimak dan semoga ilmunya bermanfaat.